Pak, kalau semisal sampai induk lagi laktasi itu lebih baik dibanyakin dari hijauannya atau lebih di konsentratnya, Pak? Konsentrat itu sebagai penguat. Jadi kita bisa memberikan konsentrat, kita bisa memperkirakan hijauan kita ini gak cukup nih untuk kebutuhan nutrisinya dia, ya kita tambahin penguatnya dari konsentrat gitu. Jadi kebutuhannya berapa, kita lihat lagi kebutuhan fisiologisnya gitu. Ada lagi, Berarti nggak ada berpengaruhnya dari cacing gitu ya, Pak? Kena cacingan gitu? bisa aja. Nah, pertanyaannya sebenarnya kalau induk laktasi berikan cacingnya kapan? Waktu sampai induk waktu mau dikawinkan baru dikasih obat cacing. Kalau di kemarin gitu, Pak. Ya, jadi induk lagi mau dikawinkan kita kasih obat cacing. Nggih. Selanjutnya setelah melahirkan, dengan catatan makan minum lanjut. Jadi kalau misalnya seminggu 2 minggu makan minumnya belum lancar, kita nggak kasih obat cacing dulu. Karena salah satu efek dari obat cacing itu bisa menekan sistem metabolisme tubuhnya dia, jadi malas makan. Kalau misalkan dia malas makan kita kasih obat cacing, bisa jadi semakin malas makan, kan gitu ya. Iya. Itu yang ditakutkan seperti itu. Jadi kita menghindari pokok kalau dia udah makan lancar baru kita kasih obat cacing. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penggunaan obat cacing terhadap pertumbuhan domba, itu kita bisa lihat dari produktivitas domba-domba itu. Misalnya kok fokus banget udah makan banyak, nah itu bisa jadi kita pertama kali kita manajemen pemberian obat cacing apakah dilakukan atau enggak. Nah, yang bagusnya kita ambil fesesnya terus lakukan pemeriksaan feses untuk kalau tercatat di laboratorium. Gitu, Mas. Nggih, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Dok, obat cacing itu nggak ngaruh ya? Lanjut. Dok, tadi nambahin. Yang obat cacing itu bisa di pertengahan nggak apa-apa ya? Misal dalam 1 bulan menyusui. Itu piye, Dok? Kalau sudah laktasi boleh dikasih, Pak. Nggak apa-apa ya? Kalau bunting jangan dikasih. Iya, ya laktasi ya. Menyusui 1 bulan misalnya. Ya, boleh, Pak. Iya. Oke. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Renata. Ren. Apa mau nih? Ada lagi? Masih nyambung dari pertanyaan yang tadi ya, Pak. Tadi kan untuk induk yang bunting nggak boleh dikasih obat cacing nih, Pak. Itu kira-kira efeknya ke induk buntingnya itu sendiri bagaimana? Apakah bisa berpengaruh ke cempennya atau juga bisa mempengaruhi dari metabolismenya? Jadi ada beberapa obat cacing yang kemudian bisa menyebabkan keguguran. Jadi kita nggak pakai, kita tidak, itu biasanya yang dijual umum. Jadi kayak albendazole gitu, itu kasus bisa menyebabkan keguguran apabila diberikan pada domba-domba atau kambing yang sedang hamil. Jadi kita menghindari itu. Tapi juga ada beberapa obat-obatan yang injeksi kita berikan untuk obat cacingan itu tidak menyebabkan keguguran. Itu ada beberapa jenis obat cacing injeksi.
izin bertanya Bapak, saya Rahmat Jariko izin bertanya tentang ini apa domba yang ambruk. Biasanya kan disebabkan karena domba afkir ataupun domba yang baru melahirkan gitu. Itu kalau domba yang baru melahirkan sebabnya karena apa? Apakah karena dikawinkan dengan dorper ataupun sulfok itu mempengaruhi, Pak? Oke. Jadi domba melahirkan ambruk gitu kan? Ya. Ya. Sedangkan domba yang kita pakai itu domba pejantan dari ras Suffolk. Ya, Fir atau Suffolk. Biasanya domba-domba ini menghasilkan cempe-cempe yang bobot lahirnya besar. Betul. Kalau dia itu sedang melahirkan, butuh energi yang lebih besar ya kan? Betul. Kalau tidak salah di Ovam itu rata lahir itu 1 liter saja. Kita lihat. Kalau 1 otomatis cembenya gede-gede. Betul. Nah, cembe gede di gini butuh tenaga besar ya Mas. Ya, betul. Karena dia ngeden dengan tenaga yang besar, dia setelah lahir itu kehabisan energi. Nah, ini yang menarik, berarti kemudian bisa kita berikan masukan kepada manajemen untuk memberikan makanan yang tinggi energi di 1 bulan terakhir, yang bisa bisa digunakan sama domba itu untuk persiapan energi yang besar untuk mengeluarkan si cembenya itu. Biasanya begitu, karena energinya dia kehabisan, lalu dia nggak punya tenaga, terus dia nggak kuat berdiri. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti itu, berarti kita bisa ngasih yang paling mudah adalah air gula Jawa, air kelapa. Diminumkan. Nanti kalau bisa itu beli 3 itu apa itu. Jadi satu buat dombanya, 2 buat kita semua. Begitu, malah loh, malah domba mereka tuh dan awak mulai terang ngebensin. Ya kan, cukup ya, lorong mau perayaan. Ya, begitu ya Mas ya. Rata-rata karena kekurangan energi gitu. Oke, apa lagi? Lanjut. Ren. Reng. Izin bertanya ya Bapak. Set. Reng. Oke. Dilihat dari peternakan Ovam ini kan saya lihat itu sampai ada beberapa yang berbusa itu apakah terdapat apakah dari cembe itu belum siap beradaptasi dengan pakannya atau belum siap untuk mengonsumsi pakan? Nenek hampir ya. Ada butur. Gimana? Jadi cempe yang berbusa tuh ada Busa. busanya. Itu belum beradaptasi dengan pakannya atau belum siap untuk mengonsumsi Pak? Centeng usia berapa? 2 bulan sampai 3 bulan tuh. 2 bulan sampai 3 bulan. Berarti dia sudah makan input. Belum, ya masih nyobain, Coba-coba. masih coba-coba. Masih nyoba-nyoba. Belajar makan. Nah, pertanyaannya
di usia 2-3 bulan rumennya udah kebentuk belum? Mulai terbentuk. Mulai kebentuk, artinya sudah ada makanan berserat yang masuk ke dalam perut. Kita membuat kesepakatan dalam berpikir. Kalau kemudian ada serat makanan yang masuk ke perut dan masuk ke rumen, yang terjadi apa? Eliminasi. Di dalam rumen, Eliminasi. ya, ruminasi. yang terjadi kan fermentasi Ya. oleh bakteri rumen. Oke. Ruminasi. Oke. Nah, efek samping dari fermentasi bakteri rumen tadi apa? Asam. Efek sampingnya adalah gas. Gas. Ya. Belum. Benar ada asamnya karena nanti ada polital asik ya kan, asam butirat atau propoinat bebas Ya. ya kan. Asam-asam itu bisa jadi mengkondisikan si asam. Tapi yang terpenting adalah gini, begitu terjadi fermentasi dia terjadi gas. Kadang-kadang gasnya ini terpangkap di dalam buih. Pada saat dia regurgitasi, buih itu ikut ke atas, sehingga ada busa di sekitar pojok mulut dari domba-domba kita. Itu kalau tidak segera dieliminasi, akhirnya jadi kembung. Jadi apabila kita lihat domba-domba kita di pojok mulutnya ada busa, artinya ada sebagian besar atau sebagian kecil dari fermentasi yang terbentuk itu tertangkap di dalam busa. Oke. Nah, bagaimana cara ngilanginnya? Ada ide? Apa? Cara ngilanginnya nggak tahu. Tahu teman sama mama. Ngilanginnya, Ngilanginnya. ngilangin busa tadi itu. Cara ngilangin Apa sih air liur sih ini? Terus apa? Itu kok. Kalau dia masih tempe, dikasih 1 sendok minyak goreng. Minyak goreng. Minyak Iya, goreng. kue pengganti apa? Penggantian. Kalau dia sudah dewasa dikasih 2-3 sendok minyak goreng. minyak goreng ya. Medokles. Itu cairan sih. Ya, Ini loh. tapi yang baru tidak yang bekas. Ruminasi punya menghasil saliva. Ini Berarti dicekok loh. Karena Dicekok. Di apa? Dicekok ya. Ganti saliva. yang baru ya, yang baru. Berarti Nah, dicekok ya. Nanti dicekok. Nanti teman-teman coba deh. In sunlight. Lalu masukkan di dalam aqua, kasih air lalu dikocok-kocok. Nanti muncul busanya enggak? Ya. Lalu ambil 1 sendok Minyak. minyak goreng, masukkan. Itu yang terjadi apa? Busanya hilang. Busanya pecah. Oh, gitu ya. Coba aja nanti kasih kocok, kak, busanya pecah. Nanti minyak goreng itu ada di lapisan atas, lalu nanti airnya ada di bawah. Benar nggak? Betul. Nanti dicoba. Nah, harapannya sama seperti tadi di dalam rumen. Busanya pecah, dia bisa memisahkan antara cairan air dengan busa tadi. Sehingga kalau dia regurgitasi, gasnya bisa keluar lewat berbarengan dengan regurgitasi tadi. Iya. Gitu? Terima kasih Pak.
Ada lagi? Dan Pak, izin nanggapi masih sama pertanyaan tadi yang masalah kembung. Biasanya kan peternakan tradisional tuh untuk menangani kembung ada berbagai cara. Kayak contohnya ada hijauan yang disangkutin sengaja di mulut biar si ternak tersebut tuh melakukan ruminasi atau menghasilkan saliva, cairan saliva yang nantinya akan masuk ke rumen. Nah, itu apakah benar, Dok? Iya. Jadi memang alatnya hewan ruminansia itu kan memamah biak. Nggih. Jadi kalau tidak memamah biak, dia bukan ruminansi, bukan ruminansia kan. Jadi pada saat dia kembung, pastikan dia itu mengunyah. Jadi kalau saya akan ganjili pakai selang atau ban. Kalau zaman dulu Simba Yawati itu dituket. Iya. Iya. Benar, kalau ngumpul tuket pajak malam kan kemeng. Gue sumpah tuai nganggu selang talent nih gitu. Iya. Kebetulan, oke. Itu 1 jam dilepas nanti sudah selesai kebunnya hilang. Itu nanti kalau identifikasi kembung itu harus berdiri ya, jangan tidur, Iya. jangan gerem, harus berdiri. Nah kalau nanti dia tiduran, kamu identifikasi kembung, nanti kan isi perut jadi naik dong, seakan-akan kembung. Padahal bukan kembung, tapi lagi buntu. Itu, kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube kan sukses ya. Yang keluar bukan angin, yang keluar air ketuban. Itu akhirnya nanti 30 menit air keluar, akhirnya mati. Gitu. Jadi identitas kita tidak bilang mendiagnosa, karena yang mendiagnosa kan dokter ya. Jadi identifikasi kembung pada domba kambing itu harus berdiri, tidak boleh jerem atau tidur. Tidak saat. Oke. Nah, ada juga yang bisa menyebabkan kembung, yaitu tetanus. Kalau misalnya saraf yang menuju rumen, kan dia tidak bisa buka, sehingga gasnya itu terperangkap dalam rumen, jadi dia kembung. Jadi tetanusnya tidak pada saraf kaki hingga kaki di kaki, tapi itu pada klep di rumen. Nah itu bisa tidak bisa keluar, sehingga kembung. Jadi kembung bisa disebabkan karena makanan, bisa juga disebabkan karena tetanus. Jadi, ada lagi teman-teman? Ada lagi? Cukup? Cukup. Iya. Kayaknya cukup dong. Ini 1 jam, tapi kayaknya materinya udah isi semua ini dong. Jadi ini rangkuman dari 10 SKS ini. Mungkin kita untuk sekarang maksudnya jangan terlalu banyak dulu dong, biar materi yang tadi masuk semua ini. Kalau nambah lagi kayaknya udah pada ngantuk. Kalau nanti komunikasi lebih jauh misal via HP bisa ya dok ya?
Bisa Pak. Ya, barangkali nanti dari teman-teman ini membutuhkan komunikasi atau kebetulan juga nanti ketemu, bisa silaturahmi lagi. Yang mungkin minta nomor WA atau HP ke saya nanti bisa ya, kalau misalnya butuhkan. Boleh Pak. Karena ini kelihatannya juga. Saya boleh pesan ya Pak buat teman-teman ini. Monggo, monggo. Mudah-mudahan nanti apa yang teman daftar ke PKL di Bank Befam buat teman-teman bisa menjadi pendamping peternak di luar sana kan. Jadi teman-teman tuh tangan itu teman-teman pendamping atau petugas-petugas penyuluh yang biasa buka ternakan bisa sehingga peternakan kita bisa itu sedikit baik dan seperti lebih baik dari ke hari karena adanya generasi yang penuh dengan kreativitas. Itu saya pesannya buat teman-teman semua ya, sukses lancar semuanya. Amin. Baik, terima kasih sahabat dan teman-teman peternak dimanapun berada. Ini diskusi sekaligus pemberian materi yang luar biasa dari Pak Dokter. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dokter. Luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kuliah pada malam hari ini. Semoga ilmu yang tadi bermanfaat ya, akan bertambah dan akan terus menjadi semangat kita untuk belajar Pak Dokter. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter. Sampai ketemu. Mohon maaf. Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami mahasiswa peternakan Universitas Jenderal Sudirman mengucapkan terima kasih banyak pada direksi dan manajemen dari OVA MB Farm yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempelajari lebih dalam mengenai kerja praktik di peternakan domba. Semoga doa kami untuk OVA MB Farm selalu sukses, jaya dan Josis. Salam cinta dari ujung kandang. Hidup mahasiswa peternakan Indonesia.